Suasana Paddock World Superbike Championship WSBK. Di sirkuit Misano saat itu terasa biasa saja, tapi ada sesuatu yang berbeda dari tenda patah Yamaha. Para mekanik tampak bekerja seperti biasa, tapi ada aura ketegangan di antara mereka. Di tengah keramaian, Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia 2021, terlihat berbicara serius dengan manajernya, Kenan Sofuolu. Beberapa jurnalis mencatat percakapan mereka dari jauh, mencoba membaca bahasa tubuh yang penuh isyarat. Semenjak kemenangannya di WSBK, Toprak menjadi magnet perhatian. Gaya yang agresif dan spektakuler, dengan teknik late braking khasnya, membuatnya jadi ikon baru di dunia superbike. Tapi belakangan ini, isu mulai merebak. Toprak dikabarkan tak puas dengan keterbatasan WSBK dan ingin tantangan baru. Sumber dalam menyebutkan bahwa beberapa pekan terakhir, Toprak telah melakukan kunjungan rahasia ke markas Yamaha MotoGP di Italia. Tak ada pernyataan resmi, tapi kehadirannya terpantau oleh beberapa penggemar fanatik yang memposting foto buram di media sosial. Toprak ke MotoGP jadi topik hangat di forum-forum balap dunia. Yang mengejutkan, bukan tim pabrikan Yamaha yang dikaitkan dengannya, melainkan tim satelit Pramac Racing, yang saat ini tengah mempertimbangkan perubahan besar dalam susunan pembalapnya untuk musim depan. Pramac dikenal sebagai tim satelit Ducati. Jadi desas-desus ini menimbulkan spekulasi besar. Apakah Pramac akan pindah pabrikan ke Yamaha? Atau Yamaha tengah menyiapkan tim baru dengan dukungan penuh untuk Toprak? Isu itu diperkuat dengan kehadiran seorang perwakilan tinggi dari Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, yang terlihat berbincang dengan Kenan di hospitality area. Apakah ini sinyal bahwa Dorna sendiri ingin mendatangkan bintang besar WSBK demi mendongkrak daya tarik MotoGP? Sementara itu, Toprak memilih bungkam. Dalam wawancara usai race, ia hanya tersenyum ketika ditanya soal masa depan. "Saya masih pembalap Yamaha. Fokus saya di WSBK," katanya, dengan nada yang terdengar seperti ingin mengakhiri spekulasi. Namun, bagi para pengamat, senyuman itu justru membuka lebih banyak pintu rumor. Pembalap-pembalap MotoGP mulai ikut angkat suara. George Martin, yang saat ini membela Pramac, menyebut bahwa dunia balap motor akan lebih seru dengan kehadiran Toprak. Dia pembalap bertalenta. Tapi MotoGP bukan WSBK, ujarnya. Sementara itu, Fabio Quartararo dari tim pabrikan Yamaha memberi dukungan penuh. Toprak punya gaya yang unik, akan menarik melihat dia di grid MotoGP. Seiring berjalannya musim, tekanan terhadap Yamaha makin besar. 1 minggu setelah seri WSBK di Misano, sebuah pertemuan rahasia terjadi di sebuah hotel di Milan. Ruangan konferensi kecil di lantai 2 disewa dengan nama samaran. Di dalamnya, 5 orang duduk melingkar di meja bundar. Salah satunya adalah manajer Toprak, Kenan Sofuolu. 2 lainnya mengenakan jas bertanda Pramac Racing. Sisanya, orang Yamaha Eropa dan seorang perwakilan Dorna Sports. Toprak ingin tantangan baru, tapi dia bukan tipe yang sembarangan pindah, tegas Kenan, menatap satu persatu wajah yang ada di depannya. Jika kalian ingin dia ke MotoGP, dia harus mendapatkan motor kompetitif, bukan sekadar numpang tampil. Pramac Racing selama ini identik dengan Ducati. Kini dikabarkan tengah dalam negosiasi besar-besaran. Ducati ingin menaikkan pembalap muda dari VR46 ke tim utama. Pramac, di sisi lain, mulai frustrasi karena selalu menjadi tim pengembangan tanpa jaminan jangka panjang. Yamaha melihat ini sebagai celah emas. Mereka bisa kehilangan Quartararo, dan Pramac bisa jadi jalan masuk untuk kembali memperkuat struktur tim mereka. "Sebenarnya, kami sedang memikirkan kemungkinan mengganti motor tahun depan," ujar perwakilan Pramac dengan nada pelan. "Kami tahu Ducati kuat, tapi Yamaha menawarkan lebih dari sekadar mesin. Mereka menawarkan proyek jangka panjang dan Toprak bisa jadi wajah baru proyek itu." Yamaha bahkan disebut-sebut bersedia mengucurkan dana ekstra untuk mendukung kepindahan Toprak ke MotoGP. Tidak hanya dalam bentuk kontrak pribadi, tetapi juga dukungan teknis dan fasilitas untuk tim Pramac. Mereka ingin Toprak masuk MotoGP
dalam kondisi siap menang bukan hanya beradaptasi. Kabar tentang negosiasi ini mulai merembes ke media. Seorang jurnalis Italia membocorkan bahwa Pramac dan Yamaha tengah dalam diskusi teknis intensif. Namun, belum ada pernyataan resmi. Publik mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda perpecahan antara Ducati dan Pramac? Toprak sendiri terus menghindari komentar. Namun, ia sempat terlihat di padok MotoGP di Mugello dengan alasan mengunjungi teman. Tapi banyak yang melihat itu sebagai langkah awal adaptasi. Ia berbincang cukup lama dengan Lin Jarvis, bos Yamaha MotoGP, dan sempat mencoba motor M1 di padok meski hanya duduk diam di atasnya, tanpa mesin menyala. Sementara itu, Georgie Martin, pembalap utama Pramac saat ini, juga merasa posisinya mulai terancam. Rumor bahwa ia akan pindah ke tim pabrikan Ducati membuat banyak yang percaya bahwa slot di Pramac akan kosong musim depan. Apalagi Franco Morbidelli belum menunjukkan performa menonjol. Di WSBK, Yamaha mulai menyiapkan skenario pengganti. Andrea Locatelli disebut-sebut akan jadi pembalap utama jika Toprak benar-benar hengkang. Ini memperkuat dugaan bahwa Yamaha sudah merelakan kepergian sang juara mereka ke panggung yang lebih besar. Toprak akan ke MotoGP. Pertanyaannya bukan lagi jika, tapi kapan dan dengan siapa. Tulis sebuah artikel di media Jerman. Langit padok kian mendung oleh rumor. Tapi satu hal jelas, jika semua kepingan ini bersatu, MotoGP 2026 akan menyaksikan kedatangan salah satu bintang WSBK paling eksplosif dalam satu dekade terakhir dan ia akan memakai livery Pramac, bukan Yamaha pabrikan. Jika kamu siap, aku bisa lanjutkan ke bab 3 yang akan menjadi penutup rumor ini. Mau langsung dilanjutkan? Musim panas belum sepenuhnya usai ketika berita mengejutkan mulai menyebar dari Spanyol. Markas besar Dorna Sports, sebuah sumber anonim yang dekat dengan penyelenggara MotoGP, menyebutkan bahwa sebuah pengumuman penting akan dilakukan menjelang GP Aragon. Para jurnalis balap langsung berspekulasi dan satu nama yang paling banyak disebut, Toprak Razgatlioglu. Di WSBK, penampilan Toprak tetap memukau. Ia meraih 2 kemenangan di Most, membuatnya kian sulit dikejar di klasemen. Tapi gesturnya berbeda. Ia lebih sering melirik kamera saat selebrasi, seperti sedang menyampaikan pesan. Di salah satu podium, ia bahkan sempat membentuk huruf M dengan jarinya. Fans pun menebak-nebak apakah itu MotoGP atau kode untuk M1, motor Yamaha di ajang tersebut. Sementara itu, padok MotoGP mulai terasa riuh. Pramac, yang awalnya santai, mulai menghindar dari pertanyaan media. Georgie Martin belum juga mengonfirmasi masa depannya. Di sisi lain, Yamaha terlihat aktif menyusun ulang struktur teknis mereka. Beberapa teknisi senior dari tim pabrikan bahkan terlihat mampir ke markas Pramac di Italia. Ini bukan kunjungan biasa, ini persiapan. Puncaknya terjadi pada hari Jumat sebelum GP Aragon. Di konferensi pers terbatas, Dorna mengundang beberapa media top dunia. Dalam ruang gelap, video pendek ditayangkan siluet pembalap dengan gaya unik, membelokkan motor hingga lutut dan siku menyentuh aspal. Di akhir video, muncul tulisan, "Sesuatu akan berubah. 2026." Dan saat lampu menyala, yang berdiri di atas panggung bukan siapa-siapa selain Toprak Razgatlioglu. Mengenakan jaket hitam bertuliskan Pramac Yamaha Racing 2026. Ruangan seketika heboh. Semua jurnalis berdiri, beberapa bahkan lupa menekan tombol rekam. "Ini adalah mimpi saya sejak kecil," ujar Toprak. "Saya ingin menjadi pembalap MotoGP. Tapi saya tidak ingin masuk sebagai pelengkap. Saya ingin menang. Dan Yamaha memberi saya proyek yang membuat saya percaya." Pengumuman itu disambut reaksi tidak berkomentar banyak. Hanya menyebut bahwa kerjasama mereka dengan Pramac akan selesai dengan baik. Sementara itu, Yamaha langsung mengunggah video khusus di akun media sosial mereka, menampilkan kompilasi aksi Toprak di WSBK dengan tagar Next Yamaha Legend. Toprak menandatangani kontrak 2 tahun bersama Pramac Yamaha dengan opsi perpanjangan. Tim akan menggunakan motor YZR-AM1
dengan spesifikasi nyaris identik dengan tim pabrikan. Selain itu, teknisi pilihan Toprak akan diboyong dari WSBK untuk membantunya adaptasi. Bahkan Kenan Sofwolu dikabarkan mendapat posisi penasihat dalam struktur tim baru ini. Di WSBK, keputusan ini menuai reaksi emosional. Beberapa fans kecewa, tapi banyak pula yang mendukung. Dia sudah terlalu besar untuk WSBK, kata Jansen Rea. Tempatnya memang di MotoGP. Kini, dunia menunggu. Adaptasi Toprak bukan hal mudah. MotoGP adalah ajang yang jauh lebih kompleks, dengan motor dan lawan yang lebih agresif. Tapi satu hal yang pasti, kehadirannya akan mengubah peta. Dan Pramac Yamaha, tim satelit yang selama ini hidup dalam bayang-bayang, akhirnya punya sesuatu yang tak dimiliki tim manapun. Bintang yang sedang naik dan semangat revolusi. Musim 2026 belum dimulai, tapi Toprak Razgatolu sudah menyalakan percikan besar. MotoGP, bersiaplah. Sebuah era baru segera dimulai.